teman-teman, balik lagi di Oscash Osforum 2026. Halo semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di Oscash kali ini balik lagi bersama aku Ayu Diana Dan aku Firly yang akan nemenin di obrolan santai pada hari ini. Oke, hari ini kita spesial banget karena kita kedatangan tamu dari alumni Osforum yang mana telah masuk ke dunia kerja khususnya di K3 bidang manufaktur. Betul banget, dan pada hari ini kita bakal ngobrol banyak nih Ayu, terutama soal pengalaman, apalagi terkait realita di dunia kerjanya itu seperti Betul apa, banget. serta tips-tips bagi kita yang ingin terjun ke dunia kerja seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita sambut narasumber kita, Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo Firly, halo Ayu, halo semuanya. Halo Mbak Nisa, gimana nih kabarnya Mbak Nisa pada hari ini? Alhamdulillah kabarku sehat, teman-teman gimana? Alhamdulillah sehat banget. Dan kayaknya masih semangat banget gitu ya Ayu ya? Betul. Oke. Oke, mungkin dari Mbak Nisa boleh nih langsung perkenalan untuk teman-teman nih yang lagi dengerin podcast kita. Oke, halo semuanya, kenalin aku Nisa, aku dari Osforum 2023. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal Mbak Nisa. Wah, kayaknya dari perkenalan singkat tadi aku udah mulai ada ketertarikan lebih lanjut gitu yuk. Jadi Betul. pengen denger lebih jauh lagi terkait Mbak Nisa. Khususnya kayaknya aku dengar Mbak Nisa itu saat masih di Osforum menjabat sebagai ketua dari RBK 3 yang saat ini menjadi RTS K3. Mungkin boleh diceritain lebih lanjut Mbak Nisa? Oh ya, terkait dengan RBK 3 ya. Oke. Kalau misalkan RBK 3 dulu sih diamanahin sama teman-teman untuk menjadi koordinator untuk angkatan di Osforum 2023. Nah, sebenarnya RBK 3 kalau misalkan tahun aku itu, kalau misalkan di tahun kalian kayaknya jadi berapa ada kegiatan? Ada berapa kegiatan? Ada 5 Ada Ada 5 5. Oke. Nah, kalau di tahunku juga ada 5 kegiatan dan itu dari awal tahun ya kan sampai akhir tahun, dan di RBK 3 pun juga kegiatannya itu cukup padat dan perlu perlu banyak perhatian khusus ya untuk dari awal. Kan kita kan di Januari ada apel ya, Iya, ada betul, apel. Terus betul. kalau di tahun aku dulu ada apel dan ditutup sama seminar K3 yang ada di Prof. Sudarto gitu. Oke, Menarik keren banget ya, banget ya. dengan banyak sekali kegiatannya itu. Mungkin dari Mbak Nisa boleh diceritain nih selama berada di Osforum, kemudian masuk ke dalam dunia kerja gitu. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa dibawa kayak gitu dan seberapa berperan kegiatan Osforum ini di dunia kerja nantinya? Oke, seberapa perannya dunia Osforum di dunia kerja itu sangat-sangat berperan banget guys. Kenapa? Karena kan di dunia kerja yang aku lihat, kalau misalkan di Osforum itu kan kita dilatih untuk kedisiplinan ya, terus kemudian ya misalkan kayak hal-hal kecil, ngumpulin tugas tepat waktu, deadline. Terus habis itu misalkan kita ada kumpul-kumpul aktivitas apa, misalkan kayak ada apa namanya dulu tuh yang renang itu, Oswald. misalkan jam 3 sore harus di kolam renang ya, kita jam 3 sore harus sudah di kolam renang. Nah, itu kedisiplinan itu dibawa banget di dunia kerja. Terus habis itu terkait dengan kebugaran. Nah, mungkin yang Firly dulu pernah magang di tempat aku guys. Nah, itu karena di tempat aku itu pabriknya itu kan cukup luas dan emang kita harus inspeksi ke seluruh area di pabrik, makanya kebugaran atau fisik teman-teman khususnya mahasiswa K3 itu harus dilatih mulai sekarang gitu, karena fisik itu nggak bisa dilatih misalkan kalian latihan nih push up sit up hari ini terus besok langsung bisa bugar atau bisa langsung keliling berapa hektar, tuh nggak bisa. Jadi harus emang dilatih mulai dari sekarang gitu biar jadi kebiasaan. Dan latihan fisik itu pun juga nggak untuk kerjaan tapi untuk diri kalian sendiri gitu loh. Jadi biar nanti tuh kalian juga lebih sehat, lebih bugar gitu. Jadi jalanin kerjaan enak, jalanin kehidupan juga enak juga gitu. Oke, wah keren banget ya. Jadi kayaknya aku tangkap tadi nggak ada kegiatan di Osforum yang sia-sia dan kayaknya betul. berpengaruh besar gitu ya Mbak Nisa ya buat diterapin di dunia kerja. Oke, mungkin tadi udah sempat Sama ini sih. cerita. Sama ini sih, kayak misalkan kan kalian kan banyak banget tuh ya kegiatan dari awal tahun sampai akhir tahun itu kan Osforum banyak banget kegiatannya. Iya, betul. Nah, komunikasi antar lintas departemen, kan ada departemen apa aja sih? Ada Departemen Koordinasi dan Internalisasi, PSDM, Litbang, Medinfo, dan Ekraf. Nah, itu kan banyak koordinasinya ya. Misalkan ada satu proker tuh kan nggak
cuman ngandelin dari Satu. departemen itu sendiri kan. Jadi harus ada komunikasi lintas departemen dan itu kepake banget di dunia kerja. Apalagi kan kita kan sebagai K3 kan nggak cuman hanya ngingetin APD doang nih sama pekerja enggak, tapi kan kita misalkan nih kita ada inspeksi terus ada temuan dan itu harus kita koordinasikan dengan departemen-departemen terkait maupun ke manajemen. Jadi ya komunikasi sama koordinasi yang teman-teman OSH Forum sekarang lakuin ini adalah sebagai bentuk awal latihan teman-teman untuk terjun di dunia kerja nanti gitu. Oke Mbak Nisa, jadi banyak yang perlu kita latih lagi dan perlu kita Betul. tekuni gitu ya, biar di dunia kerja tuh kayak nggak kaget Nggak gitu ya Mbak Nisa. kaget, betul. Oke, mungkin tadi udah disinggung tentang di dunia kerja itu seperti apa. Kayaknya kita mau tahu lebih lanjut lagi dan diceritakan lebih dalam terkait Mbak Nisa itu sekarang bekerja di sektor apa, lalu bagaimana? Oh ya, tadi udah aku spill dikit ya tadi ya yang pabrik berapa hektar itu ya. Nah, kebetulan sekarang alhamdulillah rezekinya aku lagi ada di pabrik pakan ternak di Jawa Tengah. Nah, itu salah satu industri manufaktur juga gitu. Oke Mbak Nisa, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut lagi Mbak Nisa tentang peran Mbak Nisa sebagai praktisi K3 di perusahaan manufaktur itu seperti apa? Ya kalau misalkan perannya pasti kita kan megang K3 ya, misal dari awal sampai akhir, dalam artian tuh dari awal itu misalkan ada pekerja baru datang. Nah mungkin kemarin Firly juga udah pernah belajar ya terkait dengan safety induction pekerja baru, terus habis itu kalau misalkan mau ada izin kerja itu pasti kita ada yang namanya safety briefing, pengecekan alat, verifikasi area kerja, kemudian kalau misalkan ada pekerjaan ketinggian atau pekerjaan beresiko kita ada namanya pengecekan fit to work pekerja, misalkan kayak cek kesehatan itu dari tensi, terus kita wawancara apakah pekerja itu sudah tidur berapa jam tadi malam, karena kan mempengaruhi apa namanya ya, kalau misalkan dia tidurnya habis nonton bola jam 12 malam kan paginya ngantuk kan, jadinya takutnya nggak fokus gitu loh dalam bekerja. Terus apakah dia pernah ada minum sesuatu yang bikin nggak fokus untuk bekerja besok paginya, itu ada namanya fit to work, pengecekan pekerja gitu. Terkait dengan apa namanya lingkungan kerja kan teman-teman juga belajar ya terkait dengan apa namanya pengukuran kebisingan, pengukuran debu dan lain-lain. Nah kebetulan di perusahaan aku ini aku megang di ahli K3 lingkungan kerja, dan kebetulan ini sangat-sangat OSH Forum ini sangat-sangat membantu karena dulu kan di OSH Forum ada ini kan, masih ada HIMU kan, hygiene industri muda itu. Nah itu apa namanya di pekerjaan yang sekarang ini terbantu banget karena kita udah pernah belajar di OSH Forum sebelumnya gitu. Oh, ternyata memang job desk-nya banyak juga ya. Iya, sebagai praktisi K3 di sebuah industri manufaktur, mulai tadi dari mengecek kesehatan, work permit, bahkan ngasih safety induction dan lain-lain. Mungkin bisa diceritain nih Mbak, selama Mbak Nisa bekerja itu saat Mbak Nisa baru masuk kayak gitu, itu apa sih tantangan terbesar selama Mbak Nisa ini baru masuk ke dalam dunia kerja tersebut? Oh iya, jujur untuk awal kali pertama bekerja itu beda banget sama kuliah gitu. Nah mungkin kan teman-teman kan juga udah pernah magang dan lain-lain ya. Nah, itu sebagai langkah awal teman-teman tuh masuk dunia kerja. Nah, kenapa kaget? Karena kan pertama kita kan sebagai perempuan ya, apalagi di industri manufaktur banyak orang-orangnya terutama laki-laki. Mungkin nggak cuma di industri manufaktur ya, tapi di industri-industri lain mungkin kalau misalkan di tambang apalagi kan banyaknya laki-laki dan lain-lain. Nah kalau misalkan sebagai perempuan kita masuk di industri dan kita tuh kan kerja nggak hanya administrasi ya secara di K3 itu, kita juga harus terjun ke lapangan, inspeksi ke lapangan, kita banyak ketemu dengan pekerja-pekerja laki-laki gitu. Nah itu sih hambatan, challenge itu di lapangan itu. Kita kan sebagai perempuan apalagi masih muda, kita suruh misalkan hal kecil tuh kayak kita ngingetin dia pakai APD, kita ngingetin pekerja menggunakan APD, belum tentu mereka tuh akan mendengarkan kita gitu loh, karena ya mungkin mereka lebih tua, mereka laki-laki gitu kan, jadi kayak menganggap enteng gitu loh, apa sih ini kok ada sih perempuan masih muda kok nyuruh-nyuruh aku pakai APD, dia siapa gitu kan. Betul. Nah itu solusinya kalau misalkan di lapangan itu terkait dengan jam terbang, jadi kalian sering-sering lah ke lapangan, terus sering-sering lah ngobrol dengan misalkan senior atau misalkan atasan, gimana sih komunikasi yang baik ke pekerja gitu loh, karena kadang tuh kita kalau misalkan komunikasinya enak, mereka juga bisa menerimanya dengan enak gitu.
Itu sih. Oke. Oke, Mbak Nisa. Berarti kayaknya cukup dinamis gitu ya Mbak Nisa, Betul. apalagi di sektor manufaktur, dan ada beberapa resiko-resiko kerja juga gitu selama Mbak Nisa kerja di sana. Tadi udah di-spill sedikit sih Mbak Nisa cara ngatasinnya gimana. Mungkin aku pengen tahu lagi gimana sih cara adaptasinya Mbak Nisa selama awal-awal bekerja di sektor manufaktur itu. Adaptasinya awal-awal itu gimana ya, lebih banyak sharing sih sama teman-teman. Jadi kan kita kan baru lulus, terus alhamdulillahnya aku dan teman-teman Oshforum lainnya kan diterima kerja. Nah biasanya kita tuh curhat, kamu di sana gimana, kamu di sini gimana gitu, di sana tuh challenge-nya apa, terus habis itu resikonya sama nggak sama yang di perusahaan kita gitu. Nah biasanya mereka kasih tips kayak mereka tuh, oh di aku nih ada masalah ini caranya gini, sharing sama teman-teman di Oshforum. Nah nggak cuman dari awal kita kerja sampai sekarang pun kita masih sering sharing, kayak misalkan ada masalah apa gitu, di tempat kamu gimana, ini pakai ini gimana gitu, kita bisa masih sering kontak-kontakan gitu. Oh, ternyata ada transfer learning gitu ya, masih sharing sama sesama anak Oshforum yang lain. Wah, berarti nanti kita juga harus sering-sering sharing Kita ya harus sih? masih connect kan ya Yu, Betul. ya? Oke, biar bisa mencontoh Mbak Nisa nih, masih bisa sharing-sharing dan dapat ilmu lebih banyak lagi dari teman-teman kita nantinya. Betul. Nah, kita masuk nih ke topik utama nih teman-teman, berkaitan dengan K3 di manufaktur. Mungkin kalau dari Mbak Nisa sendiri nih, seberapa penting sih Mbak penerapan dari K3 manufaktur itu di lapangan? Itu menurut aku penting banget karena safety itu adalah, kadang tuh ada yang bilang safety itu ngapain sih kita harus safety, kan safety itu ribet lah, safety itu makan banyak biaya lah segala macam. Padahal safety menurut aku adalah safety terintegrasi dengan productivity gitu. Kenapa? Misalkan nih contoh, kalau di manufaktur kan kita banyak mesin ya, banyak bahan, ada bahan baku, ada mesin. Nah ketika kita misalkan ada salah satu kita nggak nurutin SOP safety, terus terjadi amit-amit ada kebakaran mesin. Nah pastinya mesin itu kan akan biayanya akan lebih tinggi kan, lebih mahal. Ketika kita ganti mesinnya itu, padahal kita bisa lebih lebih menghemat biaya dengan yaudah kita ikutin SOP safety, paling cuma 5 menit 15 menit aman, oke, jalan, nggak akan terjadi kebakaran. Nah kalau misalkan kita SOP-nya kita nggak jalanin, tiba-tiba ada kebakaran kan, ya kita ganti mesinnya itu gitu loh, jadi biayanya lebih mahal gitu sih menurut aku. Jadi K3 itu penting karena dia tuh terintegrasi dengan productivity perusahaan juga gitu. Oke Mbak Nisa, Sepenting itu ya, bener Firly, ya, banget. ternyata. Kayaknya perlu diperhatikan lebih lanjut lagi gitu ya Yu, ya, Betul. gitu. Mungkin boleh dong Mbak Nisa ceritain juga gimana sih implementasi K3 di tempat Mbak Nisa bekerja saat ini? Implementasi K3 ya, tadi ya aku udah spill sedikit ya, kalau misalkan di awal ada safety induction. Safety induction gak hanya cuma pekerja, tapi juga safety induction untuk tamu. Jadi aku ini cerita dikit ya, aku juga teman-teman buat safety induction itu per meeting room. Iya, kan, betul. meeting room ya kan, per meeting room. Jadi karena tiap meeting room tuh beda-beda risiko bahayanya. Apalagi di tempatku tuh kan sekitar 15 hektaran ya. Jadi meeting room ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah, segala macam. Jadi tiap-tiap lokasi itu ada safety induction-nya untuk tamu. Nah kemudian terkait dengan izin kerja, tadi izin kerja kita juga udah online, kebetulan ada di aplikasi, di Apple maupun di Android itu ada, di iOS maupun di Android itu ada. Jadi bisa terintegrasi dengan seluruh pekerja, supervisor area, pemilik area maupun dengan HSE gitu. Nah terus habis itu terkait dengan izin kerja, terus tadi pengukuran lingkungan kerja, karena aku megang banget lingkungan kerja di perusahaan aku. Terkait dengan pengecekan alat berat, kayak misalkan ada pesawat angkat-angkut, forklift, wheel loader, itu kita juga cek setiap shiftnya di pagi hari, di awal shift di shift 1, shift 2 maupun shift 3. Kemudian ada terkait dengan ruang terbatas, itu termasuknya izin kerja sih. Apalagi ya? Ada lagi terkait dengan pelatihan atau training. Nah, jadi kita setiap ada range waktunya ya, durasi, ada agendanya kita pelatihan, misalkan kayak pelatihan pemadam kebakaran, emergency response. Jadi kita men-training teman-teman di perusahaan itu terkait dengan bagaimana sih menggunakan APAR, bagaimana sih ketika ada keadaan darurat seperti gempa atau tsunami dan lain-lain gitu. Oke. Terus ada lagi namanya tuh inspeksi sama manajer-manajer setiap Selasa sama Jumat.
Jadi tuh selalu kita sama manajer-manajer ataupun supervisor area, kita dari HSE dan supervisor area maupun manajer itu kita setiap Selasa sama Jumat itu melakukan inspeksi rutin di keliling pabrik. Jadi kita bagi setiap hari Selasa kemana, setiap hari Jumat kemana, dan orang-orangnya pun ganti-ganti juga gitu. Kenapa kita membawa manajer maupun supervisor area? Karena ketika ketika kita menemukan temuan atau finding itu kita bisa langsung komunikasikan ke manajer atau supervisor area. Jadi mereka tinggal langsung menindaklanjuti saat itu juga gitu. Harapannya sih gitu. Jadi finding dan temuannya itu bisa langsung close atau terselesaikan gitu. Wow. Implementasinya banyak banget ya Firly ya, ternyata ada mulai dari inspeksi, kemudian juga ngasih safety induction di banyak sekali Iya, ruang-ruang betul meeting. banget. Dan ada pelatihan serta tadi ada Betul. inspeksi juga, yang karena aku udah pernah melaksanakan inspeksi juga di perusahaan Mbak Nisa, menurut aku itu sangat terintegrasi dengan baik gitu Ayu, karena yang memperhatikan tentang K3 di perusahaan tersebut bukan hanya dari HSE atau bagian K3-nya aja, tapi dari seluruh pekerja seperti itu. Betul. Ditambah lagi kita tuh ada safety briefing, ini program baru. Jadi kita tuh ada safety briefing ke departemen masing-masing. Setiap harinya Fir. Jadi ini program baru nih. Kita ada safety briefing di setiap masing-masing departemen dan temanya pun juga beda-beda. Kayak misalkan kita safety briefing ke tim quality control, kayak kita ngasih terkait dengan perbedaan, temanya tuh simple kayak misalkan perbedaan bahaya dan resiko itu apa. Kadang mereka tuh nggak tahu yang namanya bahaya itu apa, resiko itu apa, mereka nggak tahu. Terus bagaimana cara bekerja dengan aman di ketinggian. Terus kayak misalkan pentingnya pakai APD itu apa. Kadang tuh mereka ada yang nggak tahu APD itu apa. APD itu apa mas? Nggak tahu, padahal singkatannya ya kita jelasin alat pelindung diri. Nah fungsinya untuk apa sih? Nah mereka biasanya ya karena saya takut ditilang sama HSE atau polisi gitu kan. Nah sebenarnya kita kasih penjelasan ya, sebenarnya kalau misalkan pakai APD itu bukan karena ditilang mas, tapi ya karena buat keselamatan jenengan sendiri gitu loh kan, pakai bahasa daerah kan. Nah itu tadi sama kalau misalkan pendekatan sama pekerja pun juga kita harus tahu karakternya dia kayak gimana, terus habis itu bahasa yang digunakan tuh gimana, kebiasaannya gimana. Jadi kita tuh bisa heart to heart gitu, pendekatannya bisa langsung. Jadi ketika mereka itu kita ingatkan, itu bukan karena mereka takut, tapi mereka sadar, aware gitu terhadap keselamatan dia sendiri gitu. Oke. Dengan semua program itu tadi ya Mbak, yang banyak sekali ya Fir ya. Itu menurut Mbak sendiri itu sudah optimal atau memang masih ada tantangan-tantangan dalam menjalankannya? Masih banyak tantangan-tantangan dalam menjalankannya, karena ya kesadaran itu kan kesadaran itu kan dari kesadaran baru mulai kebiasaan ya kan, baru behavior. Nah itu emang untuk memunculkan behavior dan kebiasaan itu memang budaya itu kan emang kita harus pelan-pelan gitu, in a long term, maksudnya dalam jangka panjang gitu kan. Jadi ya challenge-nya ya kita selalu ngingetin, kita selalu buat program-program yang melibatkan semua pekerja, kita training dan itu untuk menciptakan budaya K3 gitu. Itu sih yang susah, challenge-nya banyak di lapangan gitu. Oke Mbak Nisa, mungkin tadi kan juga udah disebutkan sama Mbak Nisa ya tentang pekerja yang belum mengerti tentang APD, bahkan ada yang mengabaikan tentang prosedur K3 gitu. Mungkin menurut Mbak Nisa hal-hal seperti itu tuh bisa disebabkan oleh apa aja sih Mbak? Disebabkan oleh sebenarnya itu ini sih masing-masing personalnya sendiri gitu kan. Makanya kan kita di awal kan ngasih safety induction itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk langkah awal mereka itu tahu dulu, dari tahu mereka mereka akan jadi paham gitu kan. Nah menurut aku sih orang-orang tuh pada belum tahu tentang K3 gitu. Jadi ya PR kita adalah memberi informasi terkait dengan K3 untuk menjadikan kesadaran pekerja gitu, untuk menjadikan mereka tuh sadar bahwa keselamatan itu ya tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab HSE, departemen HSE aja gitu. Oke, kalau tadi disebutkan gitu ya Mbak, ada yang masih belum paham, kemudian juga harus menggunakan bahasa daerah gitu ya supaya membentuk koneksi. Mereka tuh ada yang nggak tahu bahasa Indonesia loh, Dek. Jadi pakai daerah gitu ya? Pakai daerah tuh nggak cuma Jawa, ada pekerjaan dari Jawa Barat pakai bahasa Sunda gitu tuh ada. Jadi ya kita kadang ada yang nggak bisa bahasa Indonesia lagi, bahasa luar, bahasa Thailand lah, bahasa
Mandarin lah itu ada. Jadi mereka kadang tuh kita udah pakai bahasa Inggris tapi mereka nggak paham bahasa Inggris gitu. Jadi kita ya udah pakai bahasa Mandarin. Misalkan kalau misalkan bahasa Thailand ya kita pakai Google Translate, kita kasih tahu gitu. Itu ada gitu di lapangan challenge-nya. Oke, dengan challenge-challenge itu mungkin dari Mbak Nisa ada tips nggak sih atau ada pendekatan khusus nggak gitu terkait dengan edukasi, pengawasan atau mungkin ada strategi lain nih dari Mbak Nisa? Oh, kalau misalkan challenge-challenge itu ya tadi kita sering-sering ketemu sama pekerja gitu. Kita biar tahu nih pekerja ini tuh karakternya seperti apa, mereka kebiasaannya seperti apa. Jadi yang tadi aku udah sebutin, kita bisa pendekatannya saya heart to heart gitu. Jadi mereka tuh bukan merasa disuruh, tapi mereka merasa ada kesadaran sendiri gitu. Jadi kita misalkan ngajak ngobrol nih, kayak misalkan contoh di kantin di koperasi, kita ngajak ngobrol, Mas kamu kalau misalkan lagi benerin ini bukan besok pakai helm lah, nanti misalkan kamu kejedut segala macam. Nah itu kan bisa tuh ada, nanti mereka nggak merasa disuruh kan karena kita lagi ngobrol di hal yang santai gitu. Kita juga harus tahu mood pekerja ini kayak gimana. Kalau misalkan lagi situasi panas kan, lagi siang-siang panas, apalagi puasa gitu, kita ingetin pakai APD ya mereka akan marah gitu loh. Makanya kan ya kita lihat-lihat situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Nah itu bisa tahu seperti itu ya dari jam terbang kalian di lapangan. Betul Mbak, berarti karena terbiasa juga ya Mbak Nisa ya, betul. jadi lebih ngerti keadaan dari para pekerjanya. Mungkin kita lanjut ke hal yang paling ditunggu-tunggu oleh pendengar kita nih, Ayu. Oke, apa tuh? Kayaknya selama Mbak Nisa bekerja pasti ada pengalaman-pengalaman yang wah ini gong banget sih, yang Mbak Nisa inget selama Mbak Nisa bekerja. Iya. Mungkin boleh dong Mbak Nisa langsung Ceritain gitu Mbak, pengalaman yang gong banget gitu. Iya, aku tuh kan perempuan di tempat kerjaku kan sedikit ya, jadi kadang tuh kalau misalkan aku kemana itu kan ya aku sendirian sebagai perempuan, karena kita emang PR kita adalah cerewet ya, kita kan kita di hire untuk cerewet gitu loh, untuk cerewet mengingatkan teman-teman dia entah pakai APD lah, entah mematuhi SOP dan lain-lain gitu. Pernah itu dalam satu hari itu udah sore, aku lagi inspeksi sendiri muter gitu pakai sepeda, terus aku lihat ada pekerjaku tuh yang nggak pakai sendal karena mungkin habis sholat ya, habis sholat dia nggak pakai sendal, tapi dia mungkin lupa lanjut kerja gitu loh. Yaudah aku ingetin kan, Mas sepatunya di mana kok nggak pakai sepatu gitu kan. Terus jawaban dia bukan iya Mbak, enggak gitu, dia malah jawabnya gini, Mbak kok kamu perhatian banget tuh sama aku gitu. Jadi kayak iya gimana ya Mas, emang tugas saya ngingetin Mas pakai sepatu gitu ya. Itu sih maksudnya hal-hal seperti itu ada di lapangan gitu, dan itu nggak usah dibawa hati ya, maksudnya kayak ya udah kita ingetin sebatasnya kita profesionalitas kita di tempat kerja kayak gimana kayak gitu. Mungkin kayak pepatah yang sering ada di K3 ya, your safety is our priority Iya. gitu kan. Mungkin ada yang sedikit baper juga bisa Iya, jadi ya. bisa jadi, Emang bisa jadi. Ada nggak nih gong Mbak Nisa? sih. Nggak ada Oh, kok. nggak ada. Oke, mungkin kalau kita rangkum nih ya Mbak, selama bekerja pasti ada suka duka gitu ya yang Mbak rasakan. Mungkin bisa diceritakan suka dukanya yang Mbak rasakan mungkin dari sisi tekanan kerja, tanggung jawab, atau justru hal-hal yang ternyata menyenangkan gitu Mbak. Kalau dukanya dulu aku tuh kan di salah satu industri manufaktur di Jawa Tengah. Nah ini buat di-spill aja ya, di-spill tempatnya lah, di Pantura guys. Sebenarnya tuh kalau misalkan duka tuh nggak ada yang gimana-gimana sih, tapi tuh dukanya tuh karena tuh rob ya. Aku tuh kadang kalau misalkan berangkat itu ada rob, ada macet, jadi bisa sampai 1-2 jam tuh aku nyampe ke kantor. Itu sih dukanya ya, jadi belum kerja tuh udah capek duluan gitu. Itu dukanya sih kalau misalkan kerja di perusahaan aku tuh. Nah sukanya itu karena alhamdulillah ya bisa keterima kerja di sesuai jurusan. Jadi pas kuliah mata pelajaran waktu kuliah kita langsung implementasikan di dunia kerja. Mungkin dulu kita akan gimana sih gambaran boiler, gimana sih gambaran silo dan segala macam tuh kita tahu di gambar di Google kita tahu, tapi kita nggak pernah tahu di lapangan tuh seperti apa. Nah sekarang kalau misalkan ada sesuatu hal, kita ada masalah terus kita gatuk itu apa ya, kita Gabungkan, kita cocokkan dengan teori, terus langsung kita implementasikan. Serunya tuh di situ, kita langsung mengimplementasikan teori-teori kita yang dulu waktu kuliah gitu. Yang sudah pernah dipelajari Iya, gitu sudah ya. dipelajari. Oh ternyata tuh gini ya. Bahkan pun ada yang nggak sesuai, maksudnya teorinya gini tapi di lapangannya gini tuh ada juga gitu tuh banyak. Terus misalkan kayak dulu pengukuran pencahayaan, kita waktu praktikum doang di kampus, tapi sekarang aku tiap 3 bulan sekali, tiap bulan sekali kita ada pengukuran gitu, jadi kita langsung implementasikan ke lapangan ya. Sukanya ya itu kita bisa langsung mengimplementasikan
apa namanya ilmu yang kita udah dapat gitu, dan itu sebagai amal jariah teman-teman juga gitu ke depan gitu. Oke. Wah, ternyata banyak banget antara suka dan dukanya, kayaknya lebih banyak sukanya ya Mbak Iya, Nisa, lebih ya? banyak sukanya. Oke. Mungkin sekarang nih untuk teman-teman K3 FKM, khususnya mungkin teman-teman prodi ya yang melanjutkan Betul. kita, kira-kira apa sih pesan-pesan yang ingin Mbak Nisa sampaikan untuk kita semuanya? Oke, buat teman-teman mahasiswa OSH Forum 2026 dan Prodi K3, teman-teman kalau kuliah tuh yang bener, ikutin apa namanya, jangan bolos-bolos. Teman-teman harus perhatiin dosen-dosennya kalau lagi jelasin, tugas-tugasnya juga. Deadline itu tuh ngelatih teman-teman untuk disiplin. Kemudian sering-seringlah inspeksi lapangan. Kan di sini ada namanya apa namanya? Inspeksi rutin kan. Kebetulan aku juga jadi ketua kelompoknya dulu. Kalau misalkan telat kan suruh push up kan? Betul, Iya kan? betul. Masih ada Sekarang. sekarang. Masih Oke, ada. nah, dulu itu menurut aku tuh malah sebagai apa namanya ya? Sebagai kayak latihan yang emang bener-bener di lapangan tuh seperti itu gitu loh, teman-teman. Karena aku juga ada inspeksi rutin Selasa Jumat itu tuh sama kayak misalkan inspeksi yang teman-teman lakuin di FKM, ya pakai apa namanya PDH, terus pakai safety shoes, ya berat-berat gitu, jauh-jauh gitu. Ini tuh FKM tuh hanya secuil aja gitu loh, kalian tuh harus bisa jalan tuh jauh gitu. Nah, itu makanya tadi ya latihan fisiknya, terus inspeksi rutin itu menurut aku program yang emang bener-bener harus sampai kapanpun dilakukan OSH Forum sih, karena itu ngelatih teman-teman gitu. Secara apa namanya ya, kalau misalkan teman-teman kebiasaan inspeksi itu mereka teman-teman akan punya apa ya, feeling atau apa ya, kayak misalkan lihat ini lampu mati nih kita harus foto, terus habis itu ini gimana, terus kayak misalkan ada lantai, intuisi ya mungkin apa ya, kayak intuisi Ada lebih sense-nya peka, gitu ya, ada Mbak. sense-nya gitu loh. Jadi teman-teman tuh bisa langsung di lapangan tuh, oh ada ini kita langsung bisa langsung jadi temuan, finding, terus habis itu kan findingnya nanti kan akan dilanjutkan ke manajemen. Nah, teman-teman dari sini mulai belajar bagaimana sih komunikasi yang baik, bagaimana sih nanti kalau misalkan sudah ada close, terus nanti corrective actionnya tuh bagaimana, terus kalau hal itu tidak terjadi lagi itu gimana caranya. Nah, itu harus teman-teman belajar analisis gitu. Oke, mungkin dari Mbak Nisa sendiri nih, kira-kira apa aja sih yang bisa teman-teman persiapkan, atau mungkin tips khusus ya Firly, Betul. untuk teman-teman dari OSH Forum maupun dari teman-teman OSH Prodi K3 sebelum nanti masuk ke dunia kerja kayak gitu. Khususnya di bidang manufaktur mungkin ya. Ayu, ya? Betul. Apa ya tadi sih yang udah jelasin di awal, teman-teman yang perlu disiapin tadi selain otaknya ya, ilmu ilmu kuliahnya, teman-teman juga harus fisiknya juga harus dikuatin, latihan apa namanya kalau misalkan ada olahraga itu teman-teman, Kita di sini namanya bus. bus ya. Iya. Nah, itu bus itu juga bagus menurut aku, dan juga cuman bus aja, teman-teman juga harus punya daily activity, kayak misalkan pagi teman-teman harus WO. Aku tuh sampai sekarang masih WO loh. Wah, WO masih sehat setiap ya? hari gitu ya, Mbak Iya, ya? masih WO, masih kan dulu kan ada push up, sit up segala macam Betul. tuh aku masih lakuin, karena ya itu membuat apa ya, enteng, badannya jadi enteng. Jadi kita misalkan kita harus ke lapangan tuh kita nggak berat gitu loh badannya, bukan berat badan ya, tapi kayak lebih berat gitu badannya. Nah, terus habis itu ya tadi relasi ya, networking, relasi, terus komunikasi antar departemen, koordinasi, belajar itu mulai dari sekarang, karena komunikasi dan koordinasi itu nggak diajarin di bangku perkuliahan gitu. Jadi diajarin di, ya misalkan kalau kalian ikut BEM atau misalkan kalian ikut OSH Forum, itu ya sudah terwakili sih belajarnya kayak gitu. Terus jangan lupa share CV juga, mulai apa namanya, tulis-tulis CV, mulai magang kayak gitu, biar tahu kalian dunia kerja, apalagi khususnya manufaktur tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian besok udah lulus cari kerja, kalian bisa tahu apa namanya sedikit banyak terkait dengan manufaktur. Karena kalau misalkan interview itu yang ditanyain sama user tuh, kamu tahu nggak perusahaan ini tuh perusahaan bergerak di bidang apa, terus K3-nya implementasinya seperti apa, itu nanti akan ditanyain di interview nanti ketika cari kerja. Emang bener ya yang dibilang Prof Yuli, kita harus bangun CV gitu ya dari sekarang. Udah mulai harus memperbaiki dan nyicil gitu ya. Ayu, ya? Betul, menarik banget nih. Banget. Apalagi nih Mbak Nisa, nanti untuk podcast ini kira-kira akan tayang di akhir April, Oh iya. yang mana akan bertepatan juga nih dengan Hari K3 sedunia. Oh, oke. Oke, mungkin karena udah tepat banget tuh waktu penayangannya, mungkin dari Mbak Nisa punya pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana agar lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Oh ya, pesan aku buat teman-teman ya untuk memperingati Hari K3 sedunia ini, kita tuh
yang lakukan di dunia kerja khususnya K3 itu hal kecil guys, kayak misalkan inspeksi kita ngingetin pekerja itu adalah hal-hal kecil, tapi dari hal-hal kecil itulah yang membuahkan hal besar. Mereka bisa pulang, bisa berangkat dengan selamat, pulang juga bertemu keluarganya dengan selamat gitu. Ternyata Jadi tujuannya mulia banget ya. ini K3 Mulia ini. banget. Lumayan menyentuh hati gitu ya Wi ya. Betul, ternyata kita menyelamatkan nyawa banyak orang Iya. juga. Dari hal kecil membuahkan hal besar itu dari K3 sih gitu. Betul. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengingatkan pekerja, jangan bosan-bosan untuk cerewet kayak gitu. Oke. Wah, menarik banget ya Firly ya obrolan kita di hari ini. Betul banget. Kayaknya super insightful gitu ya Yu ya. Betul. Oke, semoga apa yang dibagikan Mbak Nisa pada hari ini bisa menjadi bekal dan motivasi buat teman-teman semua, khususnya untuk Oshwarum 2026 maupun Prodi K3 seperti itu. Betul. Terima kasih banyak Mbak Nisa Terima atas kasih, waktunya sharing-sharing ke Ayu. kita hari ini. Dan oke, mungkin terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita membuahkan hasil yang bermanfaat gitu dan bisa Betul. diterapkan pada teman-teman semuanya, khususnya nanti pada dunia kerja. Betul, semoga tadi yang udah kita bicarain ya Firly bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk utamakan keselamatan di setiap kegiatan. Oke, mungkin selanjutnya kita ada sedikit Kenang-kenangan gitu gitu. buat Mbak Oke, Nisa. kenangan manis ya. Iya betul. Mungkin boleh diterima Mbak Oke, Nisa. terima kasih Osdanam, teman-teman Prodi. Baik, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Nisa yang sudah mengisi podcast kita pada hari ini. Dan Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.